Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata banyak di publik yang beredar soal rekaman Rismon yang kabarnya punya data begitu terkait dengan perbincangan Roy Suryo ya, Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka begitu kan, dan bahkan akan dibawa ke persidangan. Ternyata ya, saya lihat beberapa data-data dan saya cari begitu kan ya di berbagai media sosial. Ternyata ya rekaman yang kabarnya Rismon punya rekaman percakapan rahasia antara Puan ya, AHY dan Habib Rizik ya, dan kabarnya begitu dengan tokoh-tokoh nasional begitu kan ya. Dan soal isu rekaman itu kabarnya isinya ya ada dana 50M di balik isu soal dugaan ijazah Jokowi itu. Benar nggak seperti itu? Setelah saya telusuri dengan seksama begitu kan, melihat dengan sebuah realitas ya, yang nampaknya ini akan menciderai Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu. Ternyata ini hanya sepotong video-video yang kemudian disatukan begitu lalu kemudian disebar luaskan. Inilah salah satu cara-cara mereka untuk membohongi begitu kan ya. Karena untuk mengadu domba antara Rismon dengan Roy Suryo begitu. Sekarang ini sudah ketahuan dong begitu kan ya, sudah ketahuan jelas begitu di depan mata. Saya punya rekamannya begitu kan ya. Dan kabarnya Rismon akan menunjukkan itu rekaman itu ke Kapolda kabarnya begitu kan ya. Dan justru yang diseret ya, yang diseret di balik soal dugaan ijazah palsu itu kabarnya Puan Maharani, AHY dan tokoh-tokoh nasional. Ternyata isu-isu seperti itu hanya dibuat oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Ngeri bos ya, untuk memfitnah mengadu domba begitu itu sudah jelas di depan mata begitu kan. Di berbagai media sosial banyak kritikan kepada Roy Suryo begitu. Coba kita tonton ya seperti ini ya videonya. Nih salah satu yang saya buktikan begitu kan ya. Aksi Roy Suryo CS, Rismon mengisyaratkan bahwa dalam rekaman tersebut, dukungan yang dimaksud berkaitan dengan logistik informasi dan perlindungan naratif di parlemen. Rismon menyebutkan bahwa lawan politik Pak Jokowi yang diduga merapat ke lingkaran tertentu menggunakan isu ijazah sebagai senjata pembunuhan karakter. Jika rekaman Roy Suryo ini terbukti asli, maka ini adalah bukti adanya permainan dua kaki yang sangat berbahaya di jantung kekuasaan Indonesia. Nah, itulah salah satu tadi begitu kan yang kemudian disampaikan dalam beberapa video begitu. Ternyata yang saya lihat begitu kan ya, tidak ada sama sekali rekaman-rekaman itu begitu. Nah, kalau toh pada hakikatnya punya rekaman, nanti di persidangan mungkin ditampilkan begitu. Masa ia menyeret tokoh-tokoh seperti Puan Maharani, seperti AHY, seperti tokoh-tokoh nasional lainnya begitu kan ya. Saya kira ini ada orang yang sengaja ya mengkambing hitamkan terhadap AHY atau Puan Maharani yang selama ini begitu kan Puan dan AHY digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden Prabowo Subianto. Narasi-narasi itu di berbagai media sosial muncul begitu kan. Begitu ngerinya. Makanya dikatakan oleh pendukung Rismon begitu kan. Dikatakan oleh Rismon mengatakan begini. Kehilangan Rismon itu justru ya akan semakin membuat menguntungkan ya bagi Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mengapa seperti itu? Ternyata yang hanya dompleng di situ hanya Rismon begitu kan. Ya kita lihat saja begitu. Ya dia seolah-olah sebagai ahli tetapi rekam jejak akademiknya dipertanyakan. Aduh, Rismon begitu kan. Ini sudah ketahuan di situ, Bos. Ya, ketahuan di situ. Nah, soal 50 itu ya kalau saya lihat begitu di channel atau di konten Rismon sebenarnya begitu kan ya. Dia hanya mengutip 50 halaman, bukan 50 miliar begitu. Ini dari Balagi Academy ya. Coba kita lihat saja. Itu masih tercatat rapi begitu kan. Ya, apa yang kemudian disampaikan Rismon, bagaimana Rismon membela Roy Suryo dan kemudian masih bersama dengan Roy Suryo pada waktu itu begitu kan. Tapi semuanya ini akan menjadi pertanggungjawaban bagi Rismon itu sendiri begitu. Yang paling mengejutkan sekali apa yang kemudian disampaikan oleh ya pendukung dari Roy Suryo.
Justru kehilangan Rismon ini justru menguntungkan. Sudah ketahuan mana yang pengkhianat dan mana yang tidak begitu kan. Kan secara logika kan seperti itu begitu. Dan pada akhirnya orang muncul spekulasi-spekulasi banyak sekali yang mendukung Rismon hari ini. Coba kita tonton seperti ini. Kehilangan Rismon saya pikir sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini dan masalah. Kehilangan Rismon sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini. Why? Ya karena kita tidak punya lagi orang yang tidak punya niat berjuang gitu loh, Pak. Hanya untuk kepentingan pribadinya kan rusak, Pak. Kita membersihkan. Iyalah. Oke, Ini seleksi alam, Pak. Ini seleksi alam. pertanyaannya adalah apakah Rismon akan berguna bagi Jokowi? Pasti akan dieksploitasi. Coba ya kita lihat. Ya. Dieksploitasi sudah pasti, tapi apakah dia cukup berguna? Misalnya ketika dia ngomong, apakah orang akan percaya ada kredibilitas lagi atau tidak? Kalau buat Jokowi dipandang berguna gitu, Bang. Tapi ya kan ketika Jokowi memanfaatkan Rismon, ini blunder. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan publik sudah tidak percaya sama Rismon. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Lanjut. Abang mau tahu, saya buat statement hari ini ya. 3 hari lalu, ya kan, saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo, pejabat negara. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti itu? Palsu. Tahu, memang palsu. Kenapa terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan, Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan Pak Suryo. Nggak fokus akhirnya karena. Tapi mudah-mudahan, Pak, 3 bulan. Oke, 3 bulan selesai ini barang. Ganti? Iya. Oh, 3 bulan ganti Kapolri? Iya. Nah ini kelamaan 3 bulan. saya juga bilang gitu, Pak. Kelamaan nih. Enggak, persoalannya kan gini. Ini kan tim reformasi belum memberikan hasilnya. Dan kemudian juga bulan diuji coba gitu loh kan. Kita punya waktu. Tapi benar-benar ini janji. Oke. Jadi ya sangat kasihan sekali Rismon kalau terjadi seperti itu. Gitu. Iya. Oke, closing statement, Bang. Ya. Terkait dengan kasus Rismon, ya kan, tidak juga menyurutkan, ya kan, mereka yang selama ini berjuang menyuarakan kebenaran terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, ya kan. Buat kami, Pak, selamat berjuang, lanjutkan, sebentar lagi selesai. Kemudian diungkapkan oleh para pendukung-pendukung dari Roy Suryo itu sendiri begitu kan. Makanya tidak heran sekarang ini banyak justru Rismon ini nampaknya tidak tertolong lagi, nampaknya tidak ada yang membela begitu. Justru ini dimanfaatkan oleh para pendukung-pendukung Jokowi untuk sebagai senjata saja. Rismon ke sana, Rismon ke kiri, Rismon ke kanan, Rismon lurus. Itu sebagai bentuk perlawanan saja begitu. Ternyata seperti ini. Pada akhirnya Rismon ini pusing begitu kan. Tidak didukung, hanya disuruh-suruh. Bisa saja saya menduga seperti itu begitu. Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan ijazah ini kabarnya Presiden Prabowo Subianto kabarnya sudah tahu soal dugaan ijazah palsu ini. Kalau sudah tahu ya Presiden menginstruksikan bahwa ya jangan ada lagi soal kriminalisasi soal hukum itu begitu. Saya melihat dengan seperti ini nampaknya begitu kan, nampaknya ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Kabarnya 3 bulan lagi ijazah Jokowi ini kelar. Benar nggak? Kabarnya 3 bulan lagi ya ijazah Jokowi ini kabarnya kelar begitu kan. Ya makanya yang saya katakan tadi bahwa jangan-jangan Rismon ini hanya dimanfaatkan doang untuk senjata sana, sini, kanan, kiri begitu kan. Ya bisa saja seperti itu. Ya disuruh-suruh dulu begitu kan. Ya untuk melawan Roy Suryo. dan dukungan dari Rismon sendiri tidak ada. Siapa yang mau mendukung Rismon begitu? Pada akhirnya blunder begitu. Ya coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Mana berani ketika balas budi masih berhutang ya, terhutang ya, dan Borok Sandra masih terlilit. Balas budi dimenangkan Pilpres Borok Sandra Food Estate, pembelaan pesawat bekas, jet tempur. Ya ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi saya kira perlawanan sekarang ini agak ngeri-ngeri sedap. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto juga tidak mampu ketika melihat orang-orang ditampilkan ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa
apa namanya, proses hukum yang ada selama ini begitu melihat bahwa Roy Suryo nampaknya akan tidak ditahan begitu, nampaknya begitu, nggak tahu lagi nanti begitu, karena ini merupakan bagian-bagian yang kemudian menurut saya pribadi ya secara tidak langsung begitu kan melihat bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya masih aman-aman aja sampai sekarang begitu, nggak ada hal yang kemudian ditakutkan begitu, justru ini akan lanjut begitu. Nah, saya memandang bahwa sampai hari ini begitu memandang bahwa Rismon ini nampaknya sudah mulai ketar-ketir begitu kan ya, karena tidak ada dukungan sama sekali begitu dan memilih bungkam hari ini begitu. Dan beredar yang kemudian yang selama ini muncul begitu kan di berbagai media sosial banyak sekali yang kemudian apa namanya muncul narasi-narasi yang seolah-olah apa namanya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka dianggap ada dugaan-dugaan besar soal transfer 50 miliar itu begitu. Ini salah satu yang kemudian apa namanya membuat channel yang kemudian terseret tokoh-tokoh nasional seperti AHY, seperti Puan dan sebagainya begitu ternyata dibikin channel. Nah, ini salah satunya begitu kan yang kemudian menyoroti soal ini begitu. Kabarnya ada Habib Rizik dan sebagainya ya terlibat soal dugaan ijazah palsu begitu kan. Ini nampaknya banyak yang hoax di dalamnya begitu ya. Konten-konten seperti ini justru kita lihat dan klarifikasi terlebih dahulu karena bagi kami hal-hal yang kemudian kita dorong begitu kan untuk jeli begitu kan soal apa namanya soal konten-konten ini hanya dijadikan sebagai timing saja begitu kan, dan pada akhirnya banyak orang bersuara dan percaya terhadap konten-konten itu begitu. Ternyata rekaman-rekaman itu yang bocor kepada publik ternyata itu bisa dikatakan hoax ya. Ternyata Roy Suryo menang 3 langkah sudah ya. Inginnya menciderai Roy Suryo tapi tiba-tiba Roy Suryo punya semangat baru ya. Ngeri-ngeri sedap ya, bisa saja kalau Roy Suryo berkenan bisa saja berujung pelaporan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.